sebenarnya motivasi kita untuk menghafal Al-Quran ataupun mungkin keutamaan-keutamaan membaca ataupun menghafal dan bisa mencintai Al-Quran tuh apa sih Kak sebenarnya? Why? Why? Baik. Pertama ya, kalau ditanya motivasi sebenarnya banyak banget. Dari yang dalil, ayatnya, hadisnya itu banyak utamaannya, atau yang by praktis yang dialami sama kakak sendiri, sama saya sendiri ya. Paling simpel motivasinya tadi, keutamaan kalau kita bisa menghafal Quran, kita bisa mencintai Al-Quran gitu ya. Kan kita ngafal sesuatu apapun itu ya, terutama pagi Al-Quran kan nggak mungkin kalau kita nggak seneng kan. Maksudnya susah gitu kita bisa nginget sesuatu kalau kita emang nggak pengen banget. Pengen banget itu kan menunjukin kalau kita suka, seneng, cinta gitu istilahnya kan. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa itu ya, otomatis kan kita harus tahu alasan kita menyenangi sesuatu itu kan. Yes. Nah, diantaranya tadi kita mesti tahu dulu apa yang bakal kita dapat. Pertama tadi praktis, kalau kita bisa menghafal Quran, kalau kita cinta Quran, Allah bukain semua kemudahan hidup, semua kesulitan hidup. Istilahnya kalau buat adik-adik ya di tengah mungkin kemampuan adik-adik atau sumber daya atau keterbatasan itu, dengan mencintai Al-Quran, dengan menghafal Quran, tanpa kita minta gitu, itu Allah kasih jalan apapun yang kita mau, yang kita butuhin. Serius banget itu. Ya itu serius banget. Satu itu. Salah satunya, dulu nggak pernah ada bayangan kalau bakal jadi ranking 1, bakal zaman SMP sampai dipanggil 4 kali ke panggung ya kan. Zaman SMA juga beberapa kali ikut kejuaraan, jadi dan seterusnya lah. Bukan sombong ya, cuma ya gimana ya. Tapi itu nggak pernah kebayang pengen jadi itu nggak. Tapi seperti begitu cinta Quran, begitu menghafal Quran, itu Allah kasih jalan, terus Allah kasih motivasinya itu jadi tinggi gitu. Maksudnya gini, karena kita senang bersusah payah dengan Quran, karena kita bersusah payah belajar menghafal, itu motivasi kita untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi itu jadi tambah banyak, jadi punya energi gitu, ngerti nggak? Ya. Tanpa kita bersusah payah kasih jalan, Allah kasih kita semangat, Allah kita kasih kemudahan, dan itu sesuatu yang kita butuhin banget. Artinya tanpa kita minta Allah kasih. Terus ternyata apalagi kita minta, dan itu memang ada hadisnya. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan mengingatku, anjekli wa mas'alati, dan meminta kepadaku, maka aku akan kasih sebaik-baik pemberian, dan sebaik-baik perkataan dalam meminta itu dengan Al-Quran. Itu hadis ada. Jadi itu mungkin motivasi pertama. Intinya dengan kita menghafal mencintai Al-Quran, Allah akan kasih apa yang kita butuhin tanpa kita minta. Apalagi kita minta terus kita wasiatkan itu dengan Al-Quran, wah udah beres. Kemudian yang kedua, kalau pahala akhiratnya kita bisa ngasih buat kedua orang tua kita itu mahkota kemuliaan, bersinar, yang sinarannya itu sih katanya lebih terang daripada sinar matahari ya. Ya sinar matahari kita nggak bisa ngeliat mata sendiri, apalagi di surga gitu yang ya tidak bisa diindahkan ya, tidak bisa dibayangkan. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik kita ya memang orang yang mengajar dan belajar Quran gitu. Ini memang agak pengen ya buat adik-adik, tapi coba deh, mungkin kalau adik-adik sering lihat gitu ya di RCTI itu kan ada Hafiz Indonesia kan, ya ada Hafiz Indonesia itu banyak sebenarnya anak-anak kecil ya, mungkin semua adik-adik kalau yang SD atau TK begitu, orang tuanya mungkin dididik dia sama ibunya aja atau bapaknya aja atau neneknya gitu diasuhnya, tapi kemudian dia bisa hafal belasan juz, bisa hafal 30 juz, yang karena itu ya, meskipun karena itu ya akhirnya hafalannya lancar, menghafalnya bagus, diuji sama jurinya bagus, kemudian dapat hadiah, dapat kemudahan apa, bisa umroh. Itu ibaratnya semulia itulah
orang yang menghafal Quran gitu. Meskipun kita jangan niat supaya dapat begitu ya, tapi itu setidaknya gambaran kemuliaan yang bisa kita dapat kalau kita mencintai dan sering-sering berinteraksi dan menghafal Quran gitu. Oke. Itu sedikit contoh lah kalau misal teman-teman agak susah ngebayangin. Kira-kira kayak gitu. Oke Kak, jadi ada 3 poin tadi ya. Jadi bahkan tadi yang pertama itu Kak Mail di sekolah prestasinya juga luar biasa, dan Kak Mail sendiri itu merasakan bahwasanya itu akibat dari usaha untuk menghafal Al-Quran dan juga mencinta Al-Quran. Allah membukakan begitu banyak jalan untuk kita tuh di dunia gitu ya, bisa mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya, apalagi kalau misalnya kita berdoa dan meminta gitu kayak. Lalu yang kedua juga kemuliaan ya buat orang tua, yang mana para hafiz ini akan diberikan posisi yang sangat mulia untuk kedua orang tuanya yang diberikan mahkota. Masya Allah. Dimana kita sebagai anak nih banyak durhakanya ataupun mungkin belum bisa ngasih apa-apa buat orang tua. Mungkin itu adalah hadiah terbaik ya buat orang tua gitu ya, Kak Mail ya. Betul. Siap. Benar-benar. Dan hafiz maksudnya gini. Yang utama memang kita bisa hafal Quran 30 juz ya. Tapi yang wajib itu, tapi menghafal Quran itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajib. Dalam arti nggak harus semua hafal Quran. Tapi orang yang bisa hafal Quran, dia akan menjadi semulia-mulianya bagian daripada umat Islam. Dari orang Islam itu ada orang khusus spesialnya, itu orang-orang yang hafal Quran. Nah, jadi buat adik-adik, selama masih bisa ada kesempatan sekarang gitu, hafalin. Carinya, cari guru TPA-nya, bilang ke ustaznya, ustazah ya, saya mau hafal, saya mau juz 30 belajar, ajarin saya. Habis itu serius gitu ya, dengan niat supaya jadi bisa ngasih kemudian buat orang tua. Nanti seandainya itu nggak kecapai lah, atau misal terputus lah, nggak apa-apa, yang penting selama umur hidup kita itu motivasi untuk terus menghafal itu terus ada, karena yang Allah lihat itu dari keutamaan menghafal Quran dan membacanya itu bukan dia jadi hafiznya atau dia selesai setoran 30 juznya beres, bukan, tapi dia karena menghafal itu dia akan selalu ngulang-ngulang berinteraksi sama Al-Quran. Susah jadi hafiz Quran tuh, serius. Ngafal sekarang juz 30, besoknya lupa. Ya kan, hafal sekarang juz apa nih, ya kan, juz 29, nanti juz 30-nya terbang ya. Hafal Al-Baqarah, nanti Anasnya lari. Nah, artinya itu menggambarin tantangannya menjadi seorang penghafal Quran yang karena kita susah payah untuk menjaga Quran itu Allah kasih. Karena kita bersusah payah mengorbankan waktu, tenaga untuk menghafal Quran, Allah kasih kemuliaan di dunia dan akhirat. Makanya nggak gampang gitu. Yang disebut hafiz itu ya akhirnya yang dia setiap hari sampai matinya itu dia tetap berusaha untuk mencintai, menjaga, membaca Quran. Kalau nggak sampai nanti gede, nggak selesai juga nih 30 juz, tapi di juz yang sudah dia hafal itu kita hafal, kita tetap berusaha untuk menjaga, diulang, mencintai. Yang karena kita sering ulang-ulang, lama-lama kita jadi penasaran artinya apa. Yang dengan kita tahu artinya itu apa, akhirnya kita jadi paham kalau ternyata ada perintah ini dan itu, ternyata ada larangan ini dan itu, ternyata ada petunjuk soal hidup ini, ternyata ada petunjuk untuk kita jadi apa dan jadi ini dan itu ada di Al-Quran. Masya Allah, siap Kak Mail. Jadi walaupun kita mungkin selama seumur hidup hayat mungkin nanti semoga bisa gitu ya hafal 30 juz, kalaupun ternyata dalam perjalanan adalah ada bolong-bolong, ternyata Allah masih menghitung sebagai upaya kita menjadi seorang hafiz, kayak gitu ya Kak ya? Betul. Karena sekali lagi adik-adik semua, kalau nanti nih misal teman-teman pengen jadi hafiz Quran 30 juz, lanjutin gitu ya. Bener niatin, targetin, bisa hafal 30 juz, tapi jangan berhenti sampai situ. Oke. Jangan kita berhenti sampai situ ya. Itu baru tahap 1 aja. Beres 30 juz, nanti mau ngapain? Ya kan? Kamu mau ngapain? Itu harus dijaga tuh seumur hidup 30 juz. Berarti menjadi seorang hafiz nggak cuma sampai dengan menghafal 30 juz, tapi usaha untuk mempertahankan tetap hafal sampai dengan akhir hayat, itu yang menjadi kuncinya ya?
Kak Mail ya. Itulah sebenarnya yang disebut dengan hafiz Quran itu. Itulah yang bakal dapat. Siap. Tapi sebagai seorang hafiz itu berarti kalaupun katakanlah mungkin saya nih gitu kan, ataupun mungkin yang nggak start dari sejak kecil gitu ya, yang mungkin dari SD, SMP ataupun SMA gitu, nggak usah minder Kak ya, walau seperti yang tadi Kak Mail sampaikan ya. Oh kayak betul. Itu emang Nabi dapat Quran umur berapa? Berapa Kak? Nanti saya takut salah jawab. Nabi kan dia akan jadi Nabi umur 40 tahun kan. Sahabat Umar, Sayyidina Umar bin Khattab menghafal Quran itu udah umur selesai 50 tahun, 60 tahun. Masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu sudah tua, ya kan? Ketemu nabinya kan udah tua, udah gitu dulunya preman. Waduh, serem banget kan Umar. Tapi begitu dengar suara Toha, ya kan? Toha, manzal kualitasku, dia jadi sahabat terbaik, jadi khalifah kedua, memimpin umat Islam selama 13 tahun, banyak terjadi penaklukan dan seterusnya. Itu yang sampai dia baru selesai hafal Quran di menjelang akhir hayatnya itu. Oke, jadi jangan minder ya, walaupun mungkin Kak Mail alhamdulillah dari sejak kecil, kita yang istilahnya mungkin baru start sekarang ataupun mungkin ya nggak sedini mungkin, itu masih punya peluang untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap. Apalagi yang masih kecil. Oh, benar banget. Kita harus mulai dari apalagi yang masih kecil ya. Siap. Tuh, jangan sampai kalaupun nggak niat menghafal Quran, jangan sampai kita tidak punya niat untuk mencintai Al-Quran. Itu nggak boleh. Siap. Ya, yang harus itu kita mencintai Al-Quran. Insya Allah kalau kita sudah cinta Quran, kita jadi senang untuk belajar, jadi akhirnya karena senang belajar itu, Allah kasih kita kemampuan untuk bisa baca, ya kan? Karena kita bisa baca, akhirnya Allah kasih kemudahan dan kemampuan lagi untuk menghafal. Walau qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahamim mudzakir. Itu udah ketentuannya deh, pasti kita dimudahin buat membaca Al-Quran. Siap. Oke, Kak Mail. Tadi yang Kak Mail tuh saya sangat tersentuh, tapi tadi saya juga mencatat beberapa kebiasaan gitu ya, kayak ini tuh akan menjadi sebuah kebiasaan sampai akhir hayat gitu ya, untuk istilah itu menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Nah, pertanyaan kita selanjutnya sebenarnya kebiasaan apa sih gitu kan yang membentuk kita tuh jadi cinta Al-Quran, bahkan menjadi sampai bisa jadi hafiz, yang tadi bahkan bisa sampai menjaga akhir hayat kita gitu, kayak mungkin tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, Kak Mail sejak kecil habis pulang sekolah, lalu habis maghrib diajak haji dulu. Nah, itu kan salah satu kebiasaan gitu ya, atau aktivitas yang rutin yang kita lakukan untuk bisa menambah hafalan kita, menambah kecintaan kita, dan menjaga hafalan kita gitu ya. Nah, kebiasaan apa sih Kak yang mungkin bisa menjadi contoh buat kita nih untuk nanti kita terapin masing-masing di rumah untuk bisa menjadi seorang hafiz Kak?